Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmatak min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin. Waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barusan disampaikan oleh Bapak Ketua Masjid bahwa kita menghadapi ibadat puncak di bulan Dzulhijjah, dan hari ini sudah berada di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama. Saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji sudah mulai bersiap-siap menghadapi puncaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di tanah air yang rezekinya luas, siap-siap dengan domba, kambing, sapi, unta. Ada unta juga di sini. Kalau di Arafah biasanya, di Mina yang ada unta ya. Di Arafah nggak ada unta ya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Topik kita atau fokus kajian kita adalah akidah dan akhlak. Jadi termasuk kurban dan haji pun tidak bisa dilakukan jika tidak berangkat dari akidah yang lurus. Kalaupun dilakukan, maka amal ibadah itu juga terkatung-katung, tidak jelas kemana arahnya. Kebetulan mohon maaf, di tempat kami, tetangga kami di Perumnas itu ada yang kurban sapi 7 orang. Satu diantaranya orang non-Islam. Bahkan ketika patungan satu sapi untuk 7 orang, dia setornya paling duluan. Lunas. Ketika ditanya, "Cik, ngapain kurban?" "Biar dapat pahala." Cakep. Nah, tapi kira-kira ini kemana ya? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah dan dagingnya itu, yang sampai takwanya. Apa takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Jadi harus percaya dulu kepada Allah dong ya, kalau ingin dapat pahala. Itu akidah. Menarik memang, biar dapat pahala katanya. Siapa yang akan memberi pahala? Dalam bentuk apa pahalanya? Kepada orang yang tidak punya landasan akidah. Kurban, apalagi haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Karena Allah lah manusia itu diwajibkan haji. Percaya kepada Allah dulu, itulah akidah. Tapi itulah gambaran manusia ya, yang beragam tadi itu. Nah, diantaranya tadi nampaknya hati kecil dia itu, walaupun beda agama, melihat bahwa amal ini adalah amal bagus, pasti ada nilai kebaikannya. Hanya saja dalam versi lain di luar Islam yang akidahnya sesuai dengan keyakinan mereka. Yang menarik, mungkin di agama mereka tidak ada ajaran atau tidak ada perintah kurban,
tapi dia siap melaksanakannya. Nah, saya hanya ingin coba menjadi perhatian kita tentang bagaimana itu akidah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, dalam akidah Islam tentu yang paling pertama adalah beriman kepada Allah. Kemarin saya sudah sampaikan dalam season pertama bulan yang lalu, ketika Kangjeng Nabi ditanya tentang iman, maka beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Yang paling awal beriman kepada Allah. Dan ini yang paling pokok, paling mendasar. Nanti berangkat dari iman kepada Allah, lahirlah iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada para rasul, dan seterusnya. Jadi yang paling awal adalah percaya terhadap Allah, iman terhadap Allah. Iman terhadap Allah, nah inilah yang diuraikan oleh Abu Musa al-Ash'ari, oleh Imam al-Maturidi dalam kajian akidah yang populer, khususnya di Asia Tenggara atau mungkin di beberapa negara lain, yaitu kenalilah Allah melalui paham betul, mengerti betul tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Jika ini dipahami, diyakini dengan betul, luruslah akidah kita. Tapi kalau sifat-sifat itu ada yang yakin, ada yang ragu-ragu, apalagi tidak percaya, rusaklah akidah itu. Ini disusun sudah oleh pakarnya setelah ajaran Islam ini meluas. Pada saat Kangjeng Nabi SAW belum ada ngaji sifat 20 itu, belum ada. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi khiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridat aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Hafal Pak ya? Hafal ya? Boleh nggak sekali lagi ya? Biar nggak ngantuk ya. Apa lagunya terlalu mendayuk-dayuk gitu jadi tambah ngantuk barangkali? Ah, enggak dah. Yuk sama-sama. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu sifat yang wajib pada diri Allah 20. Wajib dalam pengertian ilmu aqaid adalah pasti. Beda dengan wajib dalam ilmu fikih. Kalau ilmu fikih wajib itu apa tuh? Sesuatu yang diperintahkan, jika dilaksanakan dapat pahala, jika tidak dilaksanakan berdosa. Itu wajib menurut ilmu fiqih. Wajib dalam ilmu akidah, ilmu aqaid, wajib itu pasti. Kebalikan wajib adalah mustahil atau mahal. Kalau dalam ilmu fiqih kewajiban wajib adalah haram. Nah, jadi ini perlu mengerti penggunaan istilah itu dalam disiplin ilmu apa. Kita sedang disiplin ilmu akidah, ilmu tauhid. Maka wajib itu adalah pasti. Pada Allah yang kita yakini adanya itu adalah tidak bisa tidak. Kita harus yakin seyakin-yakinnya, pasti sepasti-pastinya Allah memiliki sifat yang 20 itu. Yang paling awal adalah wujud. Nah, ini mungkin pembahasan paling panjang ini,
Jadi yang paling awal yakin tentang Allah itu pasti ada. Mohon maaf saya membacakan kitab Tijan. Saya mau pakai Tijan sajalah ngaji di sini kalau Bapak Ibu berkenan. Ada kalimat setelah pembukaan dari Syekh Ibrahim Al-Bajuri, yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi ta'ala wa ma yastahillu wa ma yajuzu. Yajibu wajib ala kulli mukallafin, kepada setiap mukallaf. Nah, kalau mukallaf ini adanya di ilmu fikih. Apa mukallaf itu? Orang yang dibebani hukum oleh agama. Sebab ada yang tidak terbebani hukum. Contohnya orang gila, anak kecil, itu tidak terkena beban hukum. Tapi orang yang balik, artinya akalnya sudah sempurna, lalu tidak gila, usia sudah cukup, maka itu terbebani hukum. Setiap orang yang terbebani hukum wajib padanya ayya'rifa, untuk makrifat, untuk mengetahui dan meyakini seyakin-yakinnya ma yajibu fi haqqi ta'ala, satu hal-hal yang wajib bagi Allah, yang pasti bagi Allah, wa ma yastahilu, dan yang mustahil. Nah, ini untuk menjaga jangan sampai sesat. Kalau nyerempet kepada sifat mustahil, Allah memiliki sifat yang disebut mustahil, sesatlah dia. Nah, ini kewajiban, kebalikan dari yang wajib. Bahkan satu lagi, wa ma yajuzu, dan yang wenang, kalau bahasa Sunda, bahasa Jawa wenang ya, yang boleh-boleh saja pada diri Allah. Tidak wajib, tidak mustahil, tapi boleh-boleh saja pada diri Allah. Jadi kalau dirinci menjadi 3 macam. Satu, yang wajib pada diri Allah. Kedua, yang mustahil pada diri Allah. Dan yang ketiga, yang jaiz pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk membentengi akidah kita lurus. Alhamdulillah ya, ulama kita menyusun ini supaya kita orang Islam yang bertebaran di seluruh permukaan bumi terpandu keyakinannya lurus. Zaman Kanjeng Nabi kajian rinci seperti itu tidak ada. Kanjeng Nabi langsung mengajarkan, turun ayat qul huwallahu ahad Allahu samad, langsung mereka ngerti, menyerap mendalam dalam keyakinan. Turun ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Turun ayat kursi, turun lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Maka itu langsung meresap pada diri masing-masing. Ketika ajaran agama Islam menyebar lebih luas, terutama abad kedua Hijriah, abad ketiga Hijriah, bahkan lebih meningkat lagi ya di abad-abad ketiga itu setelah dinasti Abbasiyah, maka orang Islam sudah bertebaran di mana-mana, pemeluk Islam sudah bertebaran di mana-mana. Sering dalam memahami keyakinan itu dipengaruhi oleh cara pikir yang selama ini mereka yakini, atau berjumpa dengan pola-pola pikir asing yang kemudian ketika dia Islam membutuhkan uraian lebih jelas, lebih kuat. Nah, dari situlah muncul teori-teori ilmu tauhid, bahkan ilmu kalam, untuk menjelaskan tentang ketuhanan itu. Ya, kita bisa bandingkan kalau Islam sudah menyebar ke orang Hindu. Orang Hindu kan keyakinan ketuhanannya begini. Menyebar ke Kulon, kalau ke timur ke Hindu, ke daerah Hindu. Kalau menyebar ke Kulon, ke barat, ke daerah Romawi, kan mereka percaya Tuhan juga waktu itu. Lalu bagaimana keyakinan ketuhanan Islam? Nah, inilah menjadi tantangan bagi para ulama untuk merumuskan agar mereka mudah mengimani dengan baik. Oleh karena itu, dalam bahasan ilmu akidah selalu berdampingan, satu, dalil naqli, kedua dalil akli.
Dalil nakli itu sejak awal itu mulus-mulus saja zaman Rasul, para sahabat utama, ya sudah langsung iman kepada Allah. Apalagi di Al-Quran dikatakan tadi, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ya sudah. Ya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dalil nakli, orang yang beriman kepada Al-Quran dan Sunnah udah terima aja. Tapi ketika ajarannya disebarkan ke mantan atau ke kalangan orang-orang Romawi yang percaya dewa ini dewa itu, ya, kepada orang Mesir ya juga yang percaya macam-macam, lalu ke kulonnya, ke wetannya, ke timurnya, ke daerah Afghanistan, ke India, sampai ke Indonesia, yang sebelumnya sudah percaya Tuhan juga tapi konsepsi ketuhanannya lain, maka dibutuhkan uraian lebih detail. Nah, ketika itulah muncul dalil-dalil nakli, dalil-dalil akli, maaf. Dalil nakli itu dengan sendirinya ayat Al-Quran cukup bagi orang beriman, tidak neko-neko. Tapi kalau ketemu dengan orang yang pikirannya macam-macam, didasari oleh filsafat dan sebagainya, pertanyaannya banyak. Ya, nah, jadi kita teruskan sedikit kalimatnya. Fayajibu fi haqqi ta'ala al-wujud. Nah, nomor 1 dulu ya, dari yang 20. Ini paling dasar. Fayajibu, maka wajib fi haqqi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, al-wujudu, sifat wajib wujud. Wa didduhu al-adam, kebalikan wujud adalah adam. Wujud itu ada, adam itu kagak ada. Ada dan gak ada ini juga di kalangan manusia bisa berbeda dari sisi pendalamannya. Orang yang berpikir materialisme, bahwa yang ada itu cuman materi, bukan materi berarti tidak ada, maka yang disebut ada itu bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dicium, bisa dicicipi, itu ada. Begitu tidak bisa dipegang, dilihat, dicium, dibilang gaib, raono, gak ada. Nah, ini konsepsi materialisme. Ketika manusia diajak beriman kepada Allah, lalu dia mau meraba Allah, melihat Allah, mendengar Allah, enggak. Lalu dia bilang gak ada. Nah, disinilah tantangan bagi manusia dengan kecerdasan akal pikirannya, mampu enggak memahami dan meyakini tentang yang ada itu. Ternyata untuk menjawab bahwa Tuhan itu ada, nah ini ya kalau pakai dalil nakli gak usah mikir lah, pokoknya ayat suci mengatakan ada, cukup, udah ada. Tapi kalau pakai dalil akal, ini berputar-putar orang itu, ada apa enggak ada Tuhan itu. Nah, sehingga kita juga mengenal di dunia ini ada paham yang tidak percaya kepada Tuhan, lalu mereka kita sebut ateis. Ini juga hati-hati, karena dengar-dengar itu sudah ada letupan-letupan dari kaum komunisme, yang memang komunisme itu berangkat dari ateisme, filsafat Karl Marx dan Engels. Nah, itu juga harus waspadai, sebab mereka tidak percaya Tuhan. Dan kalau kita kaitkan, kajian kita cukup bagus, yaitu akidah akhlak. Bapak bisa lihat akidah keyakinan tidak bertuhan, akhlaknya kayak gimana. Berapa juta yang dibantai oleh Pol Pot, berapa juta juga dibantai oleh orang PKI Indonesia, berapa banyak lagi yang di Itali dari mafia merah itu dan sebagainya. Itu orang tidak percaya Tuhan, nyata pengaruh kepada akhlak buruknya itu sangat jelas. Maka kaitan akidah dan akhlak itu menjadi meyakinkan betul buat kita, ya. Kembali kepada keyakinan terhadap Tuhan, ya. Ternyata manusia itu pengakuannya itu ada yang mengaku meyakini adanya Tuhan,
Ada juga yang mereka itu meyakini Tuhan itu tidak ada. Tapi ingin saya komentari ulasan teori yang secara khusus mengatakan, konon ini disampaikan oleh para ahli psikolog, dan juga ada tokoh yang mengatakan sesungguhnya dalam jiwa manusia ada fungsi ketuhanan. Lalu mereka sebut naturaliter religiosa. Sebetulnya manusia itu fitrahnya itu semua mengakui Tuhan. Fitrah manusia, termasuk yang mereka sebut saya tidak percaya Tuhan, itu sebetulnya bertuhan juga. Ada teori seperti itu. Kenapa begitu? Satu, manusia itu pasti menyadari kelemahan dirinya. Manusia itu pasti mengakui bahwa pada titik tertentu dia membutuhkan sesuatu yang lebih kuasa, lebih mampu, bisa menolong dan sebagainya. Itu manusia senakal, sesat-sesatnya manusia, lalu mengatakan tidak ada Tuhan. Tapi pada titik tertentu dia tuh mengakui bahwa Tuhan itu pasti ada Tuhan. Cuman dia tidak ngerti Tuhan seperti apa. Lalu mereka menyebutnya tidak bertuhan, ateis. Jadi ada teori seperti itu yang mengatakan hakikat manusia pada dirinya itu mengakui adanya Tuhan. Nah, berkaitan dengan ini, tadi saya katakan kalau dalil nakli itu gampang karena dimulai dengan beriman kepada kitab suci. Sekarang saya mau sampaikan beberapa teori tentang adanya Tuhan yang diungkapkan oleh para ahli fikir, para ahli filsafat. Ada yang disebut dalil kosmologi. Ini ada ada konon ini berasal dari filsafat Aristoteles, tapi dikembangkan oleh Al-Kindi dan oleh Al-Farabi, yang kemudian juga dikenal di dalam tauhid ilmu kalam kita dalam mendalilkan bagaimana bukti bahwa Tuhan itu ada. Kata Al-Kindi, Tuhan itu adalah sebab awal. Jadi semua yang terjadi di alam itu ada sabab musabab. Terjadi begini karena begini, terus berentet. Terjadi begini karena begitu, terus berentet. Yang paling awal dari sebab itu adalah Allah. Jadi apa yang terjadi di alam ini adalah rangkaian sebab musabab saja. Tapi yang paling awal dari sebab musabab itu adalah kehendak Allah. Rupanya mohon maaf, dalam akidah kita yang tadi kita lantunkan, ternyata ini berkaitan dengan sifat Allah. Lompat ke nomor 8. Apa nomor 8, Pak? Wujud kidam tadi itu irodat. Sebab musabab yang terjadi di atas bumi, rangkaiannya itu pasti ada asal usulnya. Ternyata dari irodah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teori filsafat Aristoteles dikembangkan oleh Al-Kindi. Jadi apa yang terjadi di alam ini adalah hanya rangkaian sebab musabab. Ya, saya datang ke sini sebab saya berjalan dari Perum ke sini. Berjalan karena saya kebetulan bisa melangkah. Melangkah karena saya punya tenaga. Tenaga karena saya makan. Dapat makanan karena dibeliin sama istri saya. Di pasar ada makanan karena ada petani. Terus sebab musabab itu berputar dalam kehidupan ini, fakta. Tidak bisa orang membantah itu. Tapi sebab paling awal itu dari mana? Teori Al-Kindi, sebab paling awal adalah Allah, Sang Pencipta. Kalau begitu ada Allah? Ada. Kalau tidak ada Allah, tidak akan ada rangkaian sebab musabab. Itu teori Al-Kindi. Ya. Nah, sementara orang yang tidak percaya kepada Allah, apa alasannya, Pak?
Orang yang tidak percaya kepada Tuhan mengatakan kejadian itu terjadi sendirinya, kebetulan. Jadi kita jadi manusia itu kebetulan, kambing jadi kambing itu kebetulan, ya, masjid jadi masjid itu kebetulan. Itu kata orang yang tidak percaya Tuhan. Alam yang terjadi kebetulan semua. Tapi dibantah juga oleh para ahli filsafat ini. Sebentar, mungkin nggak sih dunia yang seperti ini segala sesuatunya kebetulan? Maka ada yang menarik, Pak. Ya, satu teori dari seorang seorang ahli, siapa lupa namanya, Chrissy Marison kalau nggak salah. Dia memberi contoh gini, baik kita uji logika itu, logika kebetulan ini. Mungkinkah dengan kebetulan demi kebetulan ini alam menjadi seperti ini? Lalu dia membuat contoh begini, Pak. Kita ambil, dia ini orang Amerika, dia koin 10 keping koin, diisi angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 sampai angka 10, ada 10 koin. Lalu masukkan ke kantong, dikocok tanpa dilihat, dibuka, ambil 1. Ketentuannya ambil 1 yang angka 2. Kan 1, 2 sampai 10. Ambil 1 dari yang 10 itu yang koin angka 2. Bapak bisa mengambil tepat, tapi bisa juga tidak tepat. Kemungkinannya berapa persen? 1/10 kemungkinannya, Pak. Bisa jadi ngambil 1 masih belum, ngambil 2 belum, sampai ngambil 10 baru bisa. Betul? Kemungkinan itu menjadi 1/10 kemungkinan tepatnya kebetulan itu. Ini teori kebetulan ini. Dari 10 koin yang dikocok, suruh ambil satu-satu, tolong ambil nomor 2. Maka kemungkinannya tepat. Oke. Tapi kemungkinan tidak tepat. Ternyata yang diambil nomor 1. Ternyata kemungkinan nomor 3. Nomor 2 itu terakhir baru keambil. Itu namanya teori kemungkinan jika dari 10 koin. Lalu dinaikkan dia. Ambillah koin supaya berurut. Pertama bisa ngambil nomor 1 dan yang kedua bisa ngambil nomor 2. Berapa kemungkinan dari 10 koin? Ternyata 1/100 kemungkinannya. Sudah 100 kali baru yakin bisa. 1 kali masih belum. Ternyata ambil 1 sama 8. Ambil lagi 1 sama 7. Ambil lagi 2 sama 6. Untuk ambil 1 sama 2. Kemungkinan dari 10 koin yang harus memenuhi syarat 2 ini berturut-turut 1, 2, itu kemungkinannya 1/100. Harus 100 kali baru dapat, pasti dapat. Kalau belum 100 kali belum pasti. Sekarang diteruskan lagi di teori dia. Harus berurut 1, 2, 3 dari 10 koin. Ba'inda hormat, ternyata dia merumuskan kemungkinan seperti itu. Saya sendiri susah ngitung matematika ini. Kemungkinan sebenarnya bisa sekian ribu, bahkan ratus ribu kali untuk mendapatkan yang berurut-urut 1, 2, 3. Itu teori kemungkinan. Kesimpulan, suatu hal yang tidak mungkin ini alam terjadi seperti ini didasarkan kepada kemungkinan saja atau kebetulan saja. CO, karbon kebetulan bereaksi bertemu dengan oksigen, bertemu lagi dengan karbon. Dalam hitungan tertentu kebetulan jadi protein. Berapa kemungkinannya itu? Berapa lama kemungkinan itu? Reaksi kimia, ya, senyawa kimia, dari 118 jenis unsur kimia, dari hidrogen, halogen, terus sampai seterusnya itu, satu sama lain kebetulan bereaksi satu sama lain, membentuk protein, membentuk jasad tubuh. Berapa kemungkinan? Tidak ada kemungkinan itu. Tidak akan terjadi alam seperti ini kalau hanya mengandalkan kebetulan
Ini teori mereka itu hanya kebetulan berdasarkan tabiat unsur alam sendiri. Hidrogen tabiatnya begini, oksigen tabiatnya begini. Lalu berdasarkan tabiat masing-masing secara kebetulan membentuk protein, membentuk unsur-unsur kehidupan, membentuk air dan sebagainya. Maka mereka mengatakan mustahil, berdasarkan akal mustahil itu bisa terjadi alam seperti ini tanpa diciptakan oleh Tuhan. Jadi alasan mereka itu bahwa hidup ini adalah kebetulan tidak masuk akal. Nah ini akal. Jadi kalau begitu pasti ada Tuhan, pasti dah, pasti. Oleh karena itu saya coba sajikan beberapa teori para pakar tadi itu, teori-teori tentang pasti adanya Tuhan. Satu teori tadi dari Aristoteles yang dikembangkan oleh Al-Kindi, juga dikembangkan oleh Al-Farabi, tokoh ulama-ulama Islam. Ya, kalau tokoh Al-Farabi mengatakan karena kita ini bisa ada, bisa tidak ada, kita ini bisa ada, bisa tidak ada, manusia itu bisa lahir, bisa tidak lahir. Ini fakta di alam ini, bisa ada, bisa tidak ada. Maka kalau begitu pasti ada yang wajib ada. Ini teori Al-Farabi, itulah wajibul wujud. Pasti. Kalau kita ini kan bisa ada, bisa tidak, manusia itu, makhluk itu. Kalau begitu pasti ada yang wajib ada. Itulah namanya wajib wujud bagi Tuhan. Nah, saya sebut Tuhan dulu karena agama lain juga percaya Tuhan. Tapi kalau kita pasti Allah maksudnya. Teori kedua saya sampaikan dulu ya. Nah, ini teori yang disampaikan oleh Plato, disebut teori ontologi. Dari Plato dikembangkan oleh Thomas Aquinas. Kata dia bahwa dunia ini, alam ini ternyata tidak diam. Semua ini bergerak. Nah ini semua bergerak. Tapi tidak bisa bergerak kalau tidak ada unsur penggerak sebelumnya. Jadi sama dengan teori sebab musabab. Yang menggerakkan pertama itu siapa? Kalau gitu kesimpulannya Allah. Nah, jadi pasti ada Tuhan. Kemudian ada lagi dari teori dari Plato dikembangkan oleh Santo Agustinus. Ini di kalangan orang-orang barat dulu karena memang filsafat berkembang di sana asalnya. Di orang Islam itu sebetulnya pengaruh dari sana, tapi kemudian dilayani gitu oleh ulama Islam. Mau kemana itu logika itu dilayani juga, tapi ujungnya tetap kepada keimanan kepada Tuhan. Nah ini teorinya apa? Kata Santo Agustinus, maka ada satu gerakan di alam ini yang kemudian lantaran zat tersebut maka bisa bergerak. Itulah yang disebut dengan akal. Akal, dengan akal lah maka dunia ini bergerak. Nah, akal awal itu Tuhan. Ini teori-teori tentang kepastian bahwa Tuhan itu ada. Nah, kita teruskan lagi. Ada lagi dalil yang mungkin saya singkatkan dulu ya. Dalil yang disebut dengan dalil moral. Nah, ini cukup menarik. Dikembangkan oleh Immanuel Kant. Saya membaca Filsafat Agama, tulisan Profesor Dr. Haji Muhammad Rashidi, Filsafat Agama. Ternyata beliau juga mengembangkan teori ini. Teori dalil moral, Pak. Jadi dalil moral itu begini. Dalam hidup ini ada kelakuan baik, ada kelakuan buruk. Logikanya yang berbuat baik mesti menerima hasil baik. Ini logika. Yang berbuat buruk mesti menerima hasil buruk. Kan logika. Ini teori moral. Tapi faktanya Pak, orang berbuat baik sampai mati nggak dapat apa-apa. Orang yang jahat sampai mati nggak dihukum apa-apa, lolos dia. Harun Masiku lolos, misalnya contoh. Nah, udah jahat, korupsi besar, lolos. Entah kemana dia pergi, dia kipas-kipas makan duit rakyat, misalnya, mati. Berarti belum selesai dong hidup ini.
Yang baik belum diberi balasan kebaikannya, yang buruk belum diberi balasan keburukannya. Walaupun sebahagiannya ada, orang yang rajin dapat hasilnya ada, tapi banyak sekali kasus kebaikan belum dibayar kebaikannya, kejahatan belum dihukum kejahatannya, mati. Ada yang ada yang kosong dari sisi ini. Maka teori ini mengatakan kalau begitu pasti ada Tuhan yang mengatur dan ada Tuhan yang akan memberikan balasan. Kesimpulan, Tuhan itu pasti ada. Ini teori-teori logika yang dikembangkan oleh para ahli filsafat. Dalam teori agama kita, agama Islam, ketika kita bersyahadat lalu mengakui Tuhan, maka mudah untuk memahami itu, yaitu dalil nakli. Apa yang disampaikan oleh kitab-kitab suci itu sudah cukup, tidak usah dipikirin jauh-jauh. Tetapi para ahli filsafat, di mana di berbagai tempat orang mengolah akal saja, maka dibutuhkan jawaban. Maka di dalam kitab tauhid yang kita baca ini, saya akan teruskan kitab Tijan, ya, kitab tipis ini. Nomor satu adalah fayajibu fi haqqi ta'ala al-wujud. Wajib dalam hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah pasti ada. Wa didduhu al-adam. Kebalikan atau lawannya dari wujud adalah adam, yaitu tidak ada. Wa dalilu ala dzalika. Nah, ini nakli, ini akal sebetulnya nih. Wa dalilu ala dzalika, dalil yang menunjukkan benar Allah itu ada, wujudu hadhil makhluqat, adanya makhluk ini. Kembali kepada yang pertama tadi, kalau ada orang tidak percaya Tuhan mengatakan adanya kebetulan saja, ternyata sudah dibantah tadi. Tidak ada sesuatu yang wujud tanpa diwujudkan. Nah, kita kalau di pengajian itu gampang sekali. Ini ada meja nih, tidak mungkin ada meja kalau tidak ada yang bikinnya, gitu kan, teori gampang sekali. Tapi orang filsafat muter-muter dulu kemana-mana gitu. Mungkinkah ini tiba-tiba saja nih meja itu hadir tanpa orang yang bikinnya, tanpa mebel yang bikinnya? Tidak mungkin. Jadi itu menunjukkan pasti adanya Tuhan. Jadi dalam kitab kita yang sederhana ini cukup mengatakan dalil yang mengatakan Allah itu ada, wujudu hadhil makhluqat, adanya makhluk ini bukti bahwa adanya Allah yang menciptakan. Nah, sampai di situ maka tidak ragu lagi bahwa Tuhan itu ada, bahwa Allah itu pasti ada karena ada bukti ciptaannya. Nah, lalu dari situ nanti kita kembangkan, sebab belum selesai kalau hanya sekedar kita yakin Tuhan ada. Bukankah semua yang beragama juga mengatakan ada Tuhan? Ya, ketika tahun berapa ya? Tahun 80-an apa tahun 70? Tahun 76 kalau tidak salah, gunjang ganjing, apakah aliran kepercayaan termasuk agama apa tidak? Mungkin Bapak masih ingat. Tahun 76 kalau tidak salah, cukup heboh itu karena banyak yang demo juga waktu itu. Ketika aliran kepercayaan katanya disejajarkan dengan agama, maka perdebatan cukup panjang. Saya membaca polemiknya dari seorang kebatinan dari Jawa, Warsito namanya, polemik dengan Pak Rashidi juga tentang agama ini. Mereka tetap mengaku kebatinan aliran kepercayaan itu adalah agama. Akhirnya diskusinya panjang. Keluarlah definisi dari Pak Muhammad Natsir. Agama itu paling tidak sesuatu keyakinan, suatu kepercayaan boleh disebut agama jika satu, ada keyakinan kepada Tuhan. Nah, tentang ini mereka senang itu. Lah, kami aliran kepercayaan kok, aliran kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Masih ingat Pak dulu? Suka ada juga mimbarnya itu malam Selasa di TVRI itu, Zahid Hussein. Nah,
Mungkin yang sepuh-sepuh masih ingat itu. Ada aliran kepercayaan eling. Itu kami percaya kepada Tuhan kok. Jadi dia sudah senang itu. Agama itu adalah satu, harus percaya, harus keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Mereka senang. Yang kedua, harus ada kitab sucinya. Baru mikir-mikir. Mereka menyodorkan dua. Satu Serat Centini, satu lagi Gatoloco. Itu ada buku, itu kitab suci dia bilang. Ini tentu saja menjadi perdebatan. Bagaimana? Isinya kayak apa itu? Silakan baca. Ini pernah didisertasikan atau dibikinkan ini oleh Pak Rasidi tentang Serat Centini dan Gatoloco. Karena dia juga Jawa asli. Itu berkembang di kalangan para kejawen itu ya. Butuh kitab suci kata dia. Baru selanjutnya kata Pak Natsir, unsur agama ketiga bisa dianggap sebagai agama harus ada nabinya. Baru kelabakan. Nabinya siapa ya? Karena itu cuman kata nenek moyang. Nabinya siapa? Mau cari Aji Soko gitu. Itu tidak ada bukti tentang ada itu. Gagallah dia dianggap sebagai agama. Akhirnya tetap agama atau kepercayaan. Masih ngotot juga itu. Tapi ujung-ujungnya hilang begitu saja. Tapi luar biasa waktu itu perjuangannya, ingin disetarakan sebagai agama baru ya. Ini waspada terhadap pahamnya. Jadi agama itu pasti yang paling awal mengakui tentang Tuhan. Islam, mungkin nanti kajian berikutnya, karena sudah mulai akan terbit matahari ini. Kajian berikutnya, setelah meyakini adanya Tuhan, maka Tuhan itu sifatnya seperti apa? Itulah nanti di sifat 20. Ini baru sifat nomor 1. Kita akan teruskan dengan sifat berikutnya supaya tidak melenceng kemana-mana, tidak salah dalam berakidah meyakini tentang Tuhan. Sebab dikatakan Tuhan oleh masing-masing agama ternyata persepsinya beda-beda. Ya, mungkin Bapak sing dengar di kalangan orang Nasrani itu Tuhan tapi terdiri dari 3 oknum. Itu Nasrani sekarang, ajaran Athanasius. Ajaran Athanasius, Tuhan itu adalah Trinitas, yaitu Allah Bapa di surga, Roh Kudus, dan Yesus Kristus. Tetapi ada aliran lain, namanya aliran Mariolatri. Aliran Mariolatri apa? Tuhan itu Allah Bapa, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Ya. Ada lagi ajaran lain. Karena di situ terjadi faksi cukup besar antara Uskup Arius dan Uskup Athanasius. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah separuh Tuhan, separuh manusia. Hal ini semua nanti akan dibersihkan. Unsur keyakinan yang tidak jelas atau yang dalam pandangan Islam itu adalah mengotori ketauhidan akan dibersihkan oleh sifat 20 itu. Sehingga luruslah akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling dasar, pastikan dulu tanpa ragu sedikit pun Tuhan itu adalah ada. Dan sampai di sini oleh semua agama diyakini. Tapi selanjutnya Tuhan yang diyakini, Tuhan yang sebenarnya ilahukum wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu jawaban orang kafir Quraisy kepada Kanjeng Nabi ketika menanyakan Tuhan kalian Muhammad seperti apa. Karena mereka juga bertuhan, tapi tadi keyakinannya macam-macam tadi itu. Maka jawabannya turunlah ayat itu yang suka Bapak baca kalau tahlilan itu sebelum ayat kursi. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Masuk ke sifat Allah. Nah, itu bersih di dalam agama kita, keyakinan terhadap Allah itu, ketauhidannya dan kemahasuciannya. Kalau disimpulkan sebenarnya sifat Allah yang 20 itu kalau disimpulkan itu cuma 2. Yaitu sifat yang maha suci dari Allah, jauh dari sifat kekurangan.
Itu kesimpulan dari sifat 20. Allah Maha Suci, jauh dari kekurangan. Kesimpulan ringkasnya. Kenapa begitu? Sebab begitu Allah, begitu Tuhan dianggap lebih dari satu, rusak kemahasuciannya. Betul nggak? Betul. Orang yang percaya Tuhan itu dua, oh berarti dia nggak kuasa ya minta tolong sama temennya. Kan tidak kuasa itu. Berarti Tuhan kalau dua punya anak, berarti dia butuh anak ya. Berarti tidak sifat qiyamu binafsih dong. Nomor 5. Tidak qiyamu binafsih dong kalau punya anak. Kenapa? Karena dia butuh diteruskan oleh anaknya. Diteruskan. Kayak kita perlu anak itu kan karena ingin diterusin. Kita akan mati dan teruskin sama anak cucu. Kalau Allah punya anak, berarti dia membutuhkan anak. Bertentangan qiyamu binafsi, bertentangan dengan wahdaniyah, bahkan bertentangan dengan kudrat dan iradat. Wah, bertentangan. Itu disitulah maka dijaga oleh sifat 20 ini keyakinan yang bersih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang terhormat, namanya sudah terbit matahari ya, sudah isyraq, tapi nunggu beberapa saat mungkin untuk sholat sunnahnya. Saya buka kesempatan jika ada yang ingin ditanyakan, saya mencoba menjawab sesuai kemampuan saya ya. Tapi untuk sementara bahasan kita baru sifat yang pertama dari 20 sifat, yaitu wajib wujud. Demikian, terima kasih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Kalau iman itu lawannya kafir, kemudian batasannya ada kan? Iya. Kemudian ada orang yang percaya kepada Allah, jadi lawannya kafir. Kemudian ketika masuk Islam, lawannya murtad. Sekarang ada di awal orang yang sudah yakin beriman, kemudian dia syahadat, tapi pada perjalanannya ada statement-statement yang keluar yang disampaikan. Nah, sehingga batasan-batasan antara dia muslim atau murtad, atau dia iman atau kafir itu seperti apa? Ya. Apakah misalnya sekarang ini kan ada nggak percaya seperti begitu, nggak percaya kalau Islam itu bisa buat peradaban baru, nggak percaya kalau Islam itu bisa buat maju, sehingga mengambil agama lain, ya, memasukkan agama lain, Yahudi atau dari Cina atau dari apa gitu kan, sehingga nah ini batasannya ini yang mau kita, kapan seseorang itu masih berislam, kapan seseorang itu masih sudah melenceng atau dia kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dari awal ya, menggelitik juga ketika ada orang non muslim yang pengen kurban gitu, ya kan? Nah ini memang banyak fenomenanya. Nah menurut Ustadz baiknya diapakan? Sepertinya mau diterima atau diapakan itu kalau ada orang yang begitu. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Orang yang masuk Islam, orang yang berakidah Islam adalah beriman. Orang yang keluar murtad, proses keluarnya murtad. Keadaan orang murtad jadi kafir, maka iman lawannya kafir. Masuk Islam lawannya murtad, ya. Itu jelas. Nah, ini yang tanyakan nomor 1 adalah orang yang apa tadi itu? Awalnya Islam tapi melakukan juga hal-hal yang merusak atau yang bertentangan dengan akidah Islam. Yakin dia Islam tapi ada keyakinan, kepercayaan atau hal-hal lain yang membuat dia keislamannya rusak. Apakah itu masuk kafir atau tidak? Nah, ini juga mungkin bagus sekali ya di pertanyaan ya, karena pernah dibahas mungkin menjadi problem kita yang disebut dengan takfiri, kelompok takfiri yang gampang sekali mengkafirkan orang lain. Namanya ini bagus ya. Ada makalah yang kemudian jadi disertasi Habib Rizik, itu khusus tentang usul dan furu, Pak. Saya sedang mencoba mengusahakan bukunya, entah sudah terbit apa belum, sebab disertasi beliau untuk doktornya itu adalah tentang itu, tentang usul dan furu dalam Islam.
Ternyata dalam pengantarnya kenapa ditulis ini? Karena ada pihak yang terlalu gampang mengkafirkan. Dia tidak bisa meletakkan mana usul, mana furu. Ketika furu dianggap usul, maka begitu beda kafir. Nah, ini tentu umat Islam rusak kalau dibiarkan pemahaman seperti itu. Maka itu buku entah sudah terbit entah belum, tapi saya sedang cek ke Petamburan sudah terbit apa belum. Itu penting sekali untuk umat Islam memahami kedudukan dalam. Nah, jadi tentang pertanyaan Bapak nomor 1, kalau dia ngaku Islam, iman tetap, tetapi kok banyak hal-hal yang kelihatannya keluar dari garis yang lurus dari Islam, maka itu disebut sesat, Pak. Sesat. Nah, sesat itu dalam surat Al-Fatihah ada ghairil maghdubi alaihim, ada waladhdallin. Ghairil maghdubi alaihim itu adalah orang yang dimurkai Allah karena benar-benar dia itu tahu mana benar mana salah, tapi yang diambil adalah ajaran salah, sebut saja kafir. Tapi orang sesat itu tidak menyadari kesalahannya padahal sesat, itu namanya sesat. Jadi kalau ada orang Islam mengaku Islam juga, tapi dalam beberapa hal dia bertentangan dengan ajaran Islam, maka dia adalah orang sesat. Terhadap orang seperti itu apa? Tentu dakwah ya. Pada prinsipnya baik kepada orang kafir maupun kepada orang sesat, kita ini wajib mendakwahinya, wajib mengajarinya ke jalan yang lurus. Mungkin praktiknya itu bisa dengan macam-macam, mungkin dengan diskusi, mungkin dengan dakwah, atau mungkin juga dengan debat dan sebagainya, asal tujuannya untuk menuju kepada kebenaran. Tapi dibutuhkan dakwah. Nah, mungkin yang paling tren, yang paling aktual beritanya saat ini adalah Panji Gumilang. Nah, misalnya itu ya, itu kan populer sekali. Nah, itu dalam pandangan Majelis Ulama dan ulama yang lain, beberapa ajarannya itu adalah menyimpang, tapi dia tetap mengakunya Islam, bahkan dipanggilnya juga Syekh, lembaganya pun pesantren ya. Jadi itu label Islamnya ya. Tetapi beberapa ajarannya mulai diragukan, mulai dari salamnya orang Yahudi dan lain-lain. Nah, itu adalah penilaian kita terhadap orang atau kelompok yang seperti ini adalah tersesat mereka. Kewajiban kita tentu mendakwahi mereka supaya kembali ar-ruju' ilal haq ya. Istilah Pak Ma'ruf Amin begitu, ruju' ilal haq, kembali kepada kebenaran lewat dakwah dan sebagainya. Itu pertanyaan pertama ya. Jadi penyimpangan itu disebut sebagai kesesatan. Oleh karena itu ya. Jadi setuju kalau ditutup. Maksudnya yang barusan disebut. Ya, saya kira kalau itu cara yang terbaik silahkan. Nah, tinggal nanti pilih cara terbaiknya gimana. Ya, kalau beritanya kan liar kemana-mana, entah betul apa tidak ya. Ada backupnya, ada herder 500 ekor herder. Pernah lihat tuh apa di? Waduh, saya bilang, wah ini kalau betul demikian, ini serius banget di negeri kita ini ya. Jangan sampai dinodai lah ajaran umat Islam di Indonesia oleh cara seperti itu. Segera. Karena konon orang bilang ini agak sedikit terlambat katanya, harusnya dari dulu ini, tindakan dari dulu ya. Dan ini sudah diungkapkan oleh beberapa tokoh konon pendiri yayasannya, kemudian dia memberikan informasi dan saran. Nah, saya kira pemerintah dan yang berwenang dalam hal ini segera menertibkannya supaya umat Islam pertama masyarakat tenang, kedua agama Islam juga lurus. Yang kedua pertanyaan Bapak adalah bagaimana dengan orang non-Islam yang ikut kurban itu? Saya termasuk yang muter otak itu ketika ditanya di pengajian itu. Ya. Tetapi saya memperoleh jawaban dalam beberapa kitab fikih ya. Jadi prinsip dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa orang yang kurban dari 7 orang yang kurban itu boleh niatnya beda-beda. Ada 7 orang kongsi dalam satu sapi. Yang satu niatnya kurban, yang satu niatnya bukan kurban, saya cuman pingin dagingnya doang. Itu ada ya. Nah, yang satu lagi mungkin niatnya sedekah saja, hadyu misalnya dan sebagainya. Nah, itu ternyata dibolehkan dalam ilmu fikih, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu boleh.
Nah, kalau beda-beda itu niatnya boleh, berarti ada non-Islam ikut pun boleh saja. Jadi niatnya apa? Daging doang. Tapi saya memberi catatan nih. Catatannya apa? Jangan orang non-Islam itu ketika kongsi meniatkan dalam rangka ibadah menurut agamanya. Misalnya agama dia juga ada yang disebut kurban, lalu kurbannya gabung dengan kita, itu tidak boleh. Karena kita niat ibadah Islam, dia niat ibadah agama lain, maka terjadi campur aduk antar agama dalam ibadah. Itu tidak boleh. Tapi kalau non Islam itu saya mah tujuannya dapat daging doang, nanti dagingnya bagi-bagilah ke fakir miskin. Itu mah ibadat sosial, bukan ibadat mahdoh, bukan ritual keagamaan mereka ketika bergabung dengan kita dalam kongsi kurban seperti itu, ya. Maka dia mah cuman saya mah ingin dapat dagingnya tolong bagikan ke orang lain, itu sedekah sosial. Jadi tidak masuk ritual keagamaan mereka. Jadi saya kasih catatan begitu. Kalau mereka niatnya tidak ritual keagamaan sesuai agama, maka boleh saja. Tapi kalau niat keagamaan tidak bisa, tidak boleh campur aduk, jangan terima. Tinggal yang gelisah itu yang 6 orangnya. Yang 6 orang, Pak. Jadi kalau gitu kurban saya bisa apa enggak? Kenapa? Karena nyawanya satu. Nyawanya satu. Nah, nyawa satu ternyata 6/7-nya itu mulus niatnya karena Allah, yang 1/7-nya itu kemana? Pada nyawanya satu. Nah, karena gitu maka jawaban kedua, yang motong dan niatnya harus Islam. Jadi yang motong dan niatnya cara Islam. Kalau gitu jadi PR yang motong ini. Sebut nggak itu si Enci itu? Nah, yang beda. Inilah kurbannya A, B, C, D, E, F, Enci. Nah, padahal ini beda agamanya. Gimana disebut nggak? Maka saya menganjurkan tidak usah disebut. Karena inilah ibadah kepada Allah. Itu cuman dia mau sedekah kepada umat Islam, dibagikan, nebeng dagingnya di situ. Dalam ilmu fikih dibolehkan karena ada alasan. Dari 7 yang kongsi dalam satu sapi, dibolehkan punya niat yang berbeda-beda satu sama lain sesuai dengan niatnya, dan pahala sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Begitu Pak Haji ya. Nah, tapi insya Allah kalau di sini di Arafah nggak ada lah, di sini mah kan 100%. Nah, jadi tapi di tempat lain seperti itu ya. Memang banyak hal-hal. Jadi ini ada kaitan akidah juga ya. Baik, barangkali ada yang bertanya lagi. Ya. Menyambung ini menarik nih. Ini Ya. jika barangkali nanti akan terjadi ya. Menyambung dari yang tadi adalah 1/7 ya. Dari 7 itu ada 1 ya yang di luar non-Islam. Nah, kalau kebalikannya atau mungkin separohnya kejadiannya gimana? Apakah juga masih diperbolehkan? Nah, jawabannya boleh asal yang ngurusinnya, yang motongnya, yang mengucapkan niatnya orang Islam. Gitu ya. Jadi itu bisa saja. Tentang berapa banyak yang bergabung itu masalah, tetapi niatnya yang motong dan sebagainya adalah orang Islam. Maka secara Islam, bismillah dan sebagainya, niat dan sebagainya. Begitu ya. Itu adalah saya baca kalau tidak salah dari fikih Islami Wahbah Al-Juhaili. Ya, makasih. Silakan, Pak. Iya, terima kasih. Jadi mohon maaf nih dari akidah ke fikih ya. Mohon maaf. Itu memang ada hadis yang menunjukkan bahwa jika seseorang akan berkurban telah melihat hilal 1 Zulhijjah, tahanlah untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut. Itu hadisnya ya. Nah, hadis ini disikapi berbeda oleh para ahli fikih. Ada mengatakan jadi haram memotong kuku, menggunting rambut bagi orang yang akan kurban mulai tanggal 1. Berarti kalau memang
azamnya itu sejak awal ya, tapi kalau azamnya sudah mepet tidak tanggal 1 berarti. Sampai hewan kurbannya dipotong. Ada yang mengatakan itu haram, tapi mayoritas mengatakan makruh, Pak. Atas dasar apa kemakruhan itu? Karena ini tetap dibedakan dengan ihram, dengan larangan ihramnya orang yang sedang umroh atau haji. Baru itu haram, kena denda malah. Di sini tidak ada denda, tidak ada keterangan kalau ternyata motong kuku dia harus motong kambing lagi, dam lagi misalnya, tidak ada. Jadi tidak ada sanksi yang berat seperti itu, maka kesimpulannya adalah hukumnya makruh saja. Jadi tidak sampai diharamkan memotong. Ya, kalau tidak salah yang mengatakan wajib itu Imam Ahmad, yang mengatakan sunnah itu adalah Imam Syafi'i. Jadi begitu ya tentang hukum memotong. Jadi tentu saja untuk kebaikannya walaupun sunnah baguslah kalau ditaati. Sebab itu ujian ketaatan dari mulai yang kecil, kan motong kuku itu masalah kecil, gunting rambut juga masalah kecil. Tapi taat nggak sih kita? Dimulai dari yang kecil-kecil, kira-kira begitu. Itu ujian ketaatan kita. Terima kasih, Bapak. Ya. Ya. Terima kasih, saya datang ya. Kebetulan Bapak orang Arafah ya. Nah, andai kata wukufnya di sini, Pak, di Tangerang ini kan punya Arafah juga kita. Jangan di dekat Mina, Muzdalifah, Mina ke situ, jangan di situ, wukufnya di sini gitu. Kan Arafah juga ini. Maka pasti wukufnya itu tanggal 28. Kenapa? Karena dari sini dilihat hilal kemarin tanggal 1 belum. Sehingga kita 1 Zulhijjahnya itu jatuh di hari Selasa karena belum kelihatan. Begitu jawabannya. Jadi untuk kita hari Arafah itu bukan soal tempat tapi soal tanggal, Pak. Jadi pedomannya ke tanggal. Maka saya mohon maaf ya mengomentari orang tentang ini, tolong bedakan day dan date. Nah, kalau day itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau date itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Nah, hari Arafah dalam hadis oleh Kanjeng Nabi disebutkan Tis'a min Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah itu kata Kanjeng Nabi. Jadi dimanapun, negeri manapun, hari Arafahnya tanggal 9. Kalau kita nginduk ke sana malah kita tanggal 8. Nggak nyambung. Soal harinya Senin, Selasa, Rabu itu mah urusan hari. Ini mah urusan tanggal. Maka ibadat Islam itu sebetulnya saya punya detail, punya rincian. Ada yang ditentukan oleh hari, tidak usah lihat tanggal. Ada yang ditentukan oleh tanggal, tidak usah lihat hari. Jumatan itu nggak lihat tanggal, Pak. Yang penting hari Jumat, nggak boleh hari lain. Tapi kalau yang tanggal itu 1 Syawal, 1 Dzulhijjah, hari Arafah 9 Dzulhijjah, itu lihat tanggalnya bukan lihat harinya. Itu ketentuan ibadat dalam agama kita. Nah, kita sering rancu soalnya diikat oleh hari. Lalu ada lagi diikat oleh tempat. Tempat itu untuk wukuf. Sementara ubudiyah itu ngikutnya ke waktunya, gitu. Maka yang disebut hari Arafah itu ada 2 pengertian. Ada masalah tempat, ada masalah waktu. Nah, bagi kita adalah waktu itu. Waktu itu kapan? 9 Dzulhijjah. Kira-kira begitu, Pak ya. Oleh karena itu, Pak yang terhormat, saya anjurkan ya sudah apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena tidak sembarangan juga ya pemerintah itu. Walaupun mohon maaf juga saya pernah dikritik juga, Pak Ustadz pro pemerintah ya. Pemerintah kan banyak korupsinya gitu, Pak. Itu kok masih mau nurut juga gitu ya. Ya saya bilang kalau soal korupsi tentu saya tidak setuju. Tapi kalau yang ini saya tidak lihat ada korupsi nih. Apa mau melihat teropong bintang itu ada korupsinya juga, hanya direkayasa begitu? Setahu saya tidak ya. Melihat matahari, melihat bulan itu tidak ada korupsinya menurut saya. Tidak ada rekayasa. Nah, pengadaannya mungkin. Tetapi bahwa bulannya ada atau tidak ada, saya kira tidak dikorupsi itu namanya. Nah, kalau ada dikatakan ada, tidak ada dengan tidak ada. Setahu saya begitu ya. Jadi saya kira begitu, Pak Haji. Ya.
Betul. Jadi terima kasih. Ya, terima kasih, sangat banyak memang yang menanyakan itu di mana-mana karena memang di situ kita masih beda juga gitu ya. Jadi ada teori, bahkan ada video yang mengatakan kita nggak usah pakai hisab di sini, hisabnya hisab langsung, tidak, nggak usah pakai ru'yat Indonesia, pakai saja ru'yat Mekah semuanya untuk sedunia. Nah ini adalah konsepsi Hizbut Tahrir, di mana pakai ru'yat global. Hampir sama itu almarhum siapa tuh bekas mantan ketua Muhammadiyah itu yang sudah meninggal, Syafi'i Ma'arif. Syafi'i Ma'arif juga pernah menguapkan tapi gagasan, karena Muhammadiyah juga tidak begitu. Muhammadiyah tetap menggunakan lokal juga, hanya kebetulan dia menggunakan sistem wujudul hilal ya, tapi lokalnya Muhammadiyah tetap lokal juga. Setahu saya yang global itu baru Hizbut Tahrir, dia mengatakan satu di Mekah pakai sedunia, nah gitu ya. Tetapi itu bertentangan dengan hadis Quraib, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Quraib ketika Damaskus, Damsyik, Syria berbeda dengan Madinah. Kata Ibnu Abbas, begitulah memang diperintahkan Rasul. Jadi per wilayah itu dimungkinkan beda karena sudut pandang ke bulannya juga tergantung letak bumi masing-masing. Dan bumi kebetulan bulat. Kalau buminya kayak meja gini, kayaknya sih bareng itu. Nah karena bulat, resikonya apa boleh buat? Ada di bulatan sebelah sini, bulatan sebelah sini, ya bisa beda lah. Itu sudah gampang kita pemahaminya ya. Jadi tentang hisab ru'yat lokal, ru'yat global memang itu kadang masih jadi diskusi, dan sampai di sini, sampai di Indonesia masih selalu ada dinamisme ya. Bukan dinamisme, dinamis. Jadi kita silahkan wacana itu dilanjutkan oleh para pakarnya, tapi saya merindukan sebetulnya untuk setiap daerah itu satu saja. Jadi bedanya dengan daerah lain itu normal, tapi satu wilayah beda-beda kayaknya itu PR lah. PR buat kita ke depan bagus kalau disamakan saja, karena yang beda cuma di kriteria sebetulnya. Kriteria itu didiskusikan, cari titik temu, mudah-mudahan ke depan begitu. Terima kasih Bapak yang terhormat, barangkali atas semua perhatiannya. Mohon maaf walaupun dari akidah, akhlak ke fikih juga nih, tapi semua itu satu kesatuan. Saya sudah bilang, satu kesatuan Islam tidak bisa dipisah-pisah, pasti satu sama lain itu adalah berkaitan dan saling mengokohkan antara iman, Islam dan ihsan. Semoga Allah berkahi kita semua, menerima amal ibadah kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna kama taqabbaltahu min Ibrahim khalilika wa kama taqabbaltahu min Muhammad sallallahu alaihi wasallam habibika wa rasulik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah